Saudara-saudara yang berada di rumah, dan semua jemaat dimanapun berada yang mengikuti live streaming ibadah rumah tangga pada malam ini, saya yakin dan percaya bahwa kita semua dalam keadaan sehat, sekalipun banyak pergumulan dan menghadapi pandemi virus COVID-19 ini, tidak menjadi penghalang untuk kita tetap memuliakan, menyembah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mulai ibadah, persiapkanlah segala sesuatunya seperti Alkitab, nyanyian kidung jemaat, dan persembahan. Mari kita mulai ibadah ini dengan bersaat teduh sejenak. Kami undang jemaat untuk berdiri. Kita akan memulai ibadah ini dengan nyanyian pembukaan dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kidung Jemaat nomor 15, nomor 1 dan nomor 2. Kita nyanyikan bersama-sama. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Yang kedua, hormati namanya serta kenangkan mukjizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Kami undang jemaat untuk berdiri. Kita akan masuk dalam doa pembukaan dan doa pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami sangat berterima kasih karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kami rumah tangga lepas rumah tangga. Di tengah-tengah semua pergumulan kami, Tuhan mampukan kami untuk tetap dapat beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, jika malam hari ini kami duduk bersama keluarga, mengikuti ibadah rumah tangga pada malam hari ini, Tuhan beri hikmat kepada kami semuanya, baik yang memberitakan firman maupun yang mendengar, semuanya diberkati oleh Tuhan. Beri kami kemampuan Tuhan untuk dapat mengerti akan firman Tuhan yang akan kami baca, kami dengar, dan kami beritakan. Semoga firman itu menjadi berkat kekuatan untuk kami memapaki hari hidup kami di masa yang akan datang. Oleh sebab itu Bapa, kami mau hadir di tengah-tengah kami di tempat ini, supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Filipi 2 ayat 25 sampai 30 sesuai dengan sabda guna kerida dan sabda bina umat. Filipi 2 ayat 25 sampai dengan 30. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian, dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit.
Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihi dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirim dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayanmu kepadaku. Sampai demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, melaksanakan firman itu dalam hidupnya hari selepas hari. Haleluya. 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 Jemaat silakan duduk kembali. Saudara-saudara sekalian, judul pemberitaan firman pada malam hari ini sesuai dengan SGDK dan juga SBU adalah teladan berpelayanan. Teladan berpelayanan, teladan pelayanan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arti kata teladan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang baik yang dapat ditiru atau baik untuk dicontoh. Jadi makna dari kata teladan adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang baik yang dapat ditiru atau baik untuk dicontoh. Tentang apa? Pertama tentang perbuatan, kedua kelakuan, dan ketiga sifat. Dalam pembacaan firman Tuhan tadi ada dua tokoh yang dibicarakan. Yang pertama adalah Rasul Paulus, dan yang kedua adalah Epaphroditus. Kita mulai dari Rasul Paulus. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa jemaat Filipi dapat bertumbuh berkembang dengan pesat berkat pelayanan dan penginjilan yang dilakukan oleh Rasul Paulus, juga ia sebagai motivator dan penggerak agar jemaat di Filipi dapat menjadi pelayan yang handal dan pemberitaan Injil kepada semua orang. Apa yang menjadi teladan dari Rasul Paulus? Yang pertama, dalam pelayanannya, Rasul Paulus melayani dengan saling membasuh kaki. Jadi dia merendahkan diri sedemikian rupa, melayani jemaat untuk saling membasuh kaki, karena Rasul Paulus juga mencontoh apa yang dibuat Yesus pada perjamuan malam. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Maka akibat dari pelayanan yang sungguh-sungguh itu sangat menyentuh hati daripada jemaat di Filipi. Terjadi hubungan emosional yang erat, yang baik akibat dari pelayanan yang sedemikian rupa. Yang kedua, teladan yang dilakukan oleh Rasul Paulus adalah pelayanan yang tidak pernah lalai. Rasul Paulus fokus, dia sangat serius dalam pelayanannya. Dimanapun ia berpelayanan, ber-PA, dan berpenginjilan, dia dapat memonitor setiap tempat-tempat yang pernah dikunjungi dengan baik. Yang ketiga, dia tidak makan roti dengan gratis, melainkan dengan kerja keras, supaya tidak menjadi beban jemaat atau orang lain. Jadi Rasul Paulus dalam pelayanannya, dalam misinya penginjilan ke seluruh dunia, dia tidak mau dalam pelayanannya itu menjadi beban bagi jemaat. Dia bekerja, sebagaimana kita ketahui, dia adalah sebagai tukang tenda. Dari hasil inilah, dia dapat menghidupkan sehari-hari apa yang menjadi keperluannya. Jadi, dalam pelayanannya, Rasul Paulus tidak mau membebankan kepada jemaat. Seharusnya sebagai pelayan, memang dia berhak untuk menerima itu. Tetapi Rasul Paulus tidak mau melakukan itu. Yang keempat,
kerelaan hati dan kesabaran menanggung penderitaan demi Kristus. Saudara-saudara sekalian, dalam perikop yang kita baca ini, Rasul Paulus berada di dalam penjara. Jadi dia tidak ada di Filipi, dia ada di penjara di kota Roma. Dipenjarakan bukan karena melakukan kejahatan, melainkan karena pemberitaan Injil Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di mata jemaat Filipi, bahwa Rasul Paulus sangat berjasa yang sangat besar dalam pelayanannya. Maka ketika dia mendengar bahwa Rasul Paulus ditahan di penjara di Roma, maka ada beban pada semua jemaat di Filipi ini untuk menolong, membantu, meringankan penderitaan Rasul Paulus. Oleh sebab itu, ia akan mengirim orang ke Roma. Lalu siapakah yang akan diutus? Siapa yang mau diutus? Saudara-saudara sekalian, pergumulan, pertimbangan, dan doa, maka diutuslah Epaphroditus. Sekarang kita masuk kepada figur yang kedua, Epaphroditus. Arti dari nama Epaphroditus yaitu penuh kasih. Pekerjaannya adalah misioner, penginjil, atau jemaat biasa. Nama jemaat Filipi tidak mengutus Epaphroditus ke Roma. Sekali lagi saya katakan, jemaat Filipi tidak mengutus Epaphroditus ke Roma untuk mengembangkan pelayanan baru. Tidak. Tidak menyuruh dia sebagai perwakilan gereja untuk mengikuti rapat-rapat. Tetapi mengutus dia hanya membawa sesuatu untuk Rasul Paulus. Epaphroditus dengan senang hati menerima penugasan itu dan berangkat bersama barang titipan itu. Apakah Epaphroditus tidak tahu segala risiko yang dihadapinya bila dia melaksanakan tugas itu? Yang pertama, perjalanan dari Filipi ke Roma itu adalah perjalanan yang sangat jauh dan makan waktu yang sangat lama. Berhadapan dengan kendala, medan yang berat, faktor keamanan, cuaca, dan lain sebagainya. Yang kedua, dalam perjalanan Epaphroditus jatuh sakit atau sudah merasa badannya kurang sehat dan hampir mati. Tetapi Allah mengasihi dia dan menyembuhkannya. Jadi Epaphroditus ini dia sudah tahu bahwa badannya kurang sehat, tetapi dia tidak kembali ke Filipi, tapi dia tetap berjalan menuju Roma, melaksanakan tugas mulia yang dipercayakan kepadanya. Mengapa hal itu dapat terjadi? Dengan jelas alasannya, oleh karena pekerjaan Kristus, dia hampir mati dan mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang kurang dalam pelayanannya kepada Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita bicara mengenai pelayanan. Kita masuk konteksnya, tadi teladan, sekarang pelayanan. Apa itu pelayanan? Pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi pelayanan adalah menyiapkan, mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang. Kedua, menerima, menyambut ajakan. Ketiga, mengendalikan, melaksanakan, dan penggunaannya. Kalau menurut Alkitab, arti pelayanan adalah pemberian seluruh kehidupan kepada Allah di dalam Yesus Kristus oleh Roh Kudus. Saudara-saudara yang sekalian, kata populer daripada kata-kata bijak yang populer yang pernah kita dapatkan. Yang pertama dari Najwa Shihab. Saudara kenal Najwa Shihab yang sering muncul di TV. Dia mengatakan, menjadi pejabat berarti melayani rakyat. Itulah pemerintahan yang dapat hormat. Sekali lagi, menjadi pejabat berarti melayani rakyat. Itulah pemerintahan yang akan mendapat hormat dari rakyatnya. Kalau versi Mario Teguh, wah, mungkin saudara kenal dengan Mario Teguh,
yang saat ini tidak tahu, sudah lama tidak muncul di TV. Dia mengatakan demikian, jika engkau menjadi pemimpin, jangan pernah mengabaikan untuk melayani bagi kesejahteraan dan kecemerlangan mereka yang kau pimpin. Dari firman Tuhan tersebut, apa yang dapat kita ambil maknanya? Saudara-saudara sekalian, yang dapat kita ambil maknanya, marilah kita belajar dari teladan yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan Epaphroditus. Rasul Paulus seperti saya katakan tadi, dia melayani dengan saling membasuh kaki, dia bekerja dengan fokus, dia bekerja tidak meminta roti gratis dengan jemaatnya, melainkan dia mencukupkan kehidupannya sehari-hari dengan bekerja keras, dan dia rela menderita untuk Kristus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita juga mencontoh dari apa yang dilakukan oleh Epaphroditus. Epaphroditus, dia bukan pejabat gereja, dia bukan orang penting di gereja, tetapi ketika ia disuruh oleh gereja untuk melaksanakan tugas yang diembannya, dia dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Jemaat Filipi tidak mengutus Epaphroditus ke Roma untuk merintis pekerjaan baru, tidak menyuruh dia sebagai perwakilan gereja untuk mengikuti rapat, tetapi mengutus dia hanya membawa sesuatu untuk Rasul Paulus. Saudara-saudara, ketika saya merenungkan apa yang dilakukan oleh Epaphroditus ini, menemplak diri saya sendiri sebagai seorang presbiter. Saya belum apa-apanya, saya menyadari kadang-kadang apa yang ditugaskan, kadang-kadang lalai, atau kadang-kadang dengan alasan bermacam-macam kita untuk mengemban satu pekerjaan yang baik, yang mulia ini. Saudara-saudara, tidak demikian dengan Epaphroditus. Epaphroditus tahu bahwa Allah mengutus dia untuk ke Roma melalui jemaat Filipi. Berarti kalau Allah mengutus Epaphroditus, berarti Allah juga akan menjaga, melindungi, menyelamatkan, dan juga mencukupkan segala keperluannya dalam perjalanan. Betul saudara, ketika dia sakit, dia sampai ke Roma, dan Rasul Paulus mengatakan, luar biasa Epaphroditus ini. Dia melaksanakan tugasnya dengan melebihi dari apa yang harus ia lakukan. Saudara-saudara sekalian di dalam Yesus Kristus, di dalam pelayanan, kita mengenal tipe-tipe orang. Ya, berdasarkan pengalaman yang ada, tipe orang dalam melayani ada 3. Tipe pertama, orang yang asal-asalan melayani. Jika gereja mempercayakan kepadanya sesuatu tugas, dalam waktu yang lama sudah lewat, tugas masih belum juga terselesaikan. Jadi jika seseorang diberi tugas oleh gereja, dipercayakan oleh gereja, dipercayakan Tuhan melalui gereja, dia melaksanakan tugasnya dengan asal-asalan. Sehingga apa saudara? Rasa tanggung jawabnya terhadap apa yang ditugaskan ini tidak ada. Akhirnya semuanya terbengkalai. Tetapi kalau dia ditunjuk lagi untuk menjabat suatu tugas, dia mau. Nah saudara-saudara, tipe orang semacam ini sangat kurang baik. Karakter seorang semacam ini kalau kurang baik. Dimanapun dia ditempatkan dalam pelayanan, dimanapun dia ditempatkan dalam bekerja, dimanapun dia ditempatkan dalam sesuatu jabatan, maka karirnya tidak akan naik, bahkan akan turun. Karena apa? Segala yang ditugaskannya tidak pernah selesai. Tipe orang yang kedua adalah orang yang sangat bertanggung jawab. Jadi tipe yang kedua adalah orang yang sangat bertanggung jawab dan pasti akan menyelesaikan tugasnya
Jika tidak, hati mereka tidak tenang. Jadi tipe orang kedua nih, orang yang bekerja sangat fokus. Ya. Kalau tugasnya belum selesai, rasa di hatinya tidak tenang. Dia bekerja dengan sistem perencanaan, planning. Dia bekerja sama teamwork dengan teman-teman yang lainnya. Dia menerima masukan dari rekan-rekan lainnya. Sehingga apa yang dibebankan kepadanya, apa yang ditugaskan kepadanya, dapat dikerjakan bersama-sama. Sehingga tepat pada waktunya selesai. Nah, tipe orang semacam inilah yang sangat dibutuhkan. Baik di gereja kita, baik di seluruh instansi, dimanapun orang ini ditempatkan, orang ini karirnya akan menanjak. Tipe ketiga, orang yang sangat langka. Dan Epaphroditus termasuk dalam tipe ini. Jadi Epaphroditus itu termasuk orang yang langka, termasuk dalam tipe ini. Orang yang melakukan tugasnya melebihi atau melampaui dari tugas yang diembannya. Apa yang dilakukan oleh Epaphroditus sangat penting bagi Allah, bahwa setiap orang memainkan peranan penting dalam pekerjaan Allah akan diingat oleh Allah. Jadi saudara-saudara, siapapun kita yang ditugaskan oleh gereja, dipercayakan oleh Allah untuk mengemban sesuatu, bahwa di mata Allah, bahwa kita ini adalah penting, memegang peranan penting dalam pekerjaan Allah dan akan diingat oleh Allah itu sendiri. Dalam Matius 10 ayat 41 dan 42 berkata, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, dia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena dia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Banyak orang Kristen salah memahami pengertian pelayanan. Kepada Tuhan, pelayanan kepada Tuhan, sesungguhnya pelayanan kepada Tuhan itu adalah semua tindakan baik yang kita pikirkan dan kita ucapkan dan kita lakukan sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Dalam hal ini, dari pelayanan adalah melayani perasaan Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Jadi pelayanan kepada Tuhan itu adalah semua tindakan baik yang kita pikirkan dan kita ucapkan dan kita lakukan sesuai dengan pikiran dan perkataan dan perasaan Allah. Dalam hal ini dari pelayanan dan melayani perasaan Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, apa yang dapat kita ambil dari peristiwa ini? Epaphroditus dalam melaksanakan tugasnya, dia tidak milih-milih. Apa yang diberikan kepadanya, dia laksanakan. Kadang-kadang saudara-saudara kita sebagai presbiter, jangankan disuruh mengantar surat dari Filipi ke Roma, kadang-kadang diberi tugas mengantar surat dari gereja ke Kendal atau ke jemaat yang paling jauh, kadang-kadang kita menggerutu. Kenapa tugas ini diserahkan kepada saya? Kenapa tidak orang lain? Kita dalam bertugas kadang-kadang memilah-milah dan mencari yang enaknya saja. Atau kadang-kadang kita diberi tugas untuk melayani pelayanan hari Minggu. Majelis jemaat sudah menyusun sedemikian rupa jadwal yang akan bertugas. Tetapi kadang-kadang dalam petugas itu kita saling lempar sana, saya nggak bisa, saya ini, alasan ini, dan banyak kita berargumentasi. Jadi karena apa? Karena kita tidak sungguh-sungguh memahami dia melayani Tuhan. Terkecuali memang orang itu sakit yang tidak dapat bertugas. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah yang pertama kita mencontohi apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan Epaphroditus. Supaya apa? Supaya kita sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan luar biasa di dalam pelayanan kita. Yang kedua,
Kepada para presbiter, marilah kita mencontoh ini supaya ada semangat dalam pelayanan ini. Terutama mari kita contoh tipe orang yang kedua, yang pekerjaannya sangat fokus, sangat terencana, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, marilah kita contoh juga perbuatan dari Epaphroditus. Dia melaksanakan tugasnya, berani mempertaruhkan nyawanya demi pelayanan untuk Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan sangat mengasihi dia. Kepada kita sebagai orang tua, saudara-saudara, marilah kita memberi contoh dan teladan kepada anak-anak kita. Kadang-kadang kita sangat keras kepada anak-anak kita. Kita perintahkan untuk belajar, dan belajar. Tetapi kita sebagai orang tua tidak memberi contoh yang baik terhadap anak-anak kita. Anaknya belajar, orang tuanya baca koran atau main internet dan lain sebagainya. Tidak pernah kita berkata kepada anak-anak kita, bagaimana pelajaranmu? Apakah ada kesulitan? Apakah yang dapat papa bantu? Dan lain sebagainya. Tidak pernah terkeluar dari mulut kita. Bagaimana anak ini akan menjadi anak yang pandai dan pintar kalau kita sebagai orang tua tidak memberi contoh yang baik. Bagi saudara sekalian, bagi kita yang bekerja, dimanapun kita bekerja, apapun profesi kita, jadikanlah teladan di dalam pekerjaan kita, supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita pikirkan, semuanya berhasil, karena kita fokus dalam melayani ini. Kami yakin dan percaya, kalau kita sungguh-sungguh mempunyai teamwork yang baik, majelis jemaat mempunyai tanggung jawab yang besar, didukung oleh jemaat yang juga mendukung dalam doa dan tindakan dalam pelayanan. Saya yakin dan percaya suatu hari kelak akan lahir Epaphroditus baru di GPIB Immanuel Semarang. Kita merindukan suatu generasi yang memiliki visi dan misi seperti Epaphroditus yang mau sungguh-sungguh bekerja untuk nama Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita memberikan semangat kepada jemaat. Jemaat juga sama-sama membantu sehingga pelayanan kita ini menjadi pelayanan yang baik dan harum di mata Tuhan. Saya yakin dan percaya, jika saudara bersatu hati, maka akan lahir Epaphroditus yang baru di jemaat ini. Dan suatu hari kelak, gereja GPIB Immanuel Semarang mempunyai gereja yang berkembang pesat menjadi contoh bagi gereja-gereja lainnya. Jika saudara mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, jangan keraskan hati saudara, tetapi yakin dan percaya, terimalah dan renungkanlah firman itu untuk kita semua. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh sangat berterima kasih karena Tuhan telah menyapa kami dengan firman Tuhan yang sangat luar biasa. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar itu menjadi kekuatan bagi kami untuk sungguh-sungguh kami dapat melayani jemaat, melayani Tuhan. Biarlah kami dapat mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan Epaphroditus, supaya kami sungguh-sungguh menjadi partner dan mitra kerja Tuhan dengan baik. Oleh sebab itu tanamkanlah dalam hati kami masing-masing, baik kami sebagai presbiter, baik kami sebagai unit-unit misioner, baik kami sebagai panitia, baik kami sebagai komisi-komisi yang telah Tuhan percayakan kepada kami dapat melakukan seperti tipe orang yang kedua yang sangat fokus, sehingga apa yang dikerjakannya berhasil. Oleh sebab itu, Bapa, kami minta jangan kekuatan kami, tetapi kami mohon kekuatan daripada Tuhan, supaya kami dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa Surgawi. Dalam rangkaian doa syafaat ini, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua menteri yang terlibat di dalamnya, dan dari pusat sampai ke daerah sekalipun, Tuhan berkatin,
Tuhan jaga, Tuhan lindungi bangsa dan negara kami. Yang pada saat ini dengan cuaca yang tidak bersahabat, terjadi begitu banyak bencana, bencana banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung-gunung yang akan meletus dan lain sebagainya, sehingga membawa kesengsaraan bagi banyak orang. Apalagi pandemi yang sangat mengkhawatirkan ini belum juga kunjung reda. Kami mohon Tuhan tolong kami supaya kami dapat terselamatkan semuanya. Oleh sebab itu berkatin pemimpin kami, beri mereka hikmat dan akal budi agar mereka dapat melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan oleh rakyat dengan sebaik-baiknya. Khususnya kami mau berdoa untuk pemerintah Kota Semarang ini. Dari Bapak Gubernur, Wakil Gubernur dan stafnya, Bapak Wali Kota dan Ibu Wali Kota beserta stafnya dan jajarannya. Tuhan berkatin mereka semua, juga beri hikmat dan akal budi agar dapat menata kota ini dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan rakyat banyak. Terima kasih Bapak. Kami mau juga berdoa untuk gereja kami, GPIB Manuel Semarang di tempat ini. Tuhan berkati Bapak Pendeta Yorinawa sebagai Ketua KMJ kami. Beri hikmat dan akal budi, kesehatan, kekuatan, agar dapat mengemban tugas yang dipercayakan dengan baik, sehingga jemaat ini bertambah maju, bertambah setia untuk melayani dan beribadah. Kami juga berdoa untuk semua presbiter. Tuhan, biarlah setelah mendengar sapaan Tuhan malam ini, kami merubah sifat kami, supaya kami sungguh-sungguh dapat melayani, bekerja untuk Tuhan. Kami yakin dan percaya, segala jerih payah kami di mata Tuhan tidak pernah sia-sia. Oleh sebab itu berkatin kami ya Tuhan, beri semangat kepada kami semuanya. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang sakit, orang-orang yang dalam pemulihan kesehatan, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tetapi Tuhan kenal mereka. Tuhan, tolonglah mereka yang berjuang untuk sembuh. Engkaulah Allah yang Maha Kuasa. Jika Tuhan sayang, jika Tuhan berkenan, sembuhkanlah mereka. Kami juga berdoa untuk mereka yang berulang tahun sepanjang minggu yang berjalan ini. Biarlah Tuhan juga berkatin, apakah itu ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran, kami serahkan supaya Tuhan juga memberkati mereka semuanya. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami juga mau berdoa untuk rencana kerja anggaran tahun 2021-2022 yang akan segera disusun. Tuhan beri hikmat kepada kami semua. Setiap kelompok-kelompok yang telah ditentukan, biarlah mereka mau hadir, tanda setia mereka untuk melayani Tuhan. Biarlah segala apa yang kami rencanakan akan kami perbuat, kiranya Tuhan berhikmat kepada kami, supaya kami dapat melaksanakan dengan rasa tanggung jawab. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah, mulai dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Beri mereka hikmat, roh kepandaian, kepintaran, supaya mereka sungguh-sungguh dapat menjadi contoh dimanapun mereka belajar, dimanapun mereka kuliah, supaya mereka menjadi anak-anak yang pandai dalam segi pengetahuan, tetapi juga pandai dalam segi kerohanian. Terima kasih Bapa, jaga seluruh anak kami dari segala yang jahat, karena dunia ini tidak aman bagi anak-anak kami. Banyak pengaruh-pengaruh yang kurang baik yang dapat menerpa anak-anak kami. Oleh sebab itu kami mohon Tuhan bentengi, Tuhan jaga, Tuhan lindungi mereka dimanapun mereka berada. Bapak Surgawi, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada di rumah, yang saat ini mengikuti ibadah ini. Hati mereka naik kepada Bapa di surga, sekalipun kepala mereka tertunduk, namun hati mereka terangkat ke surga untuk memohon pertolongan dan bantuan daripada Tuhan sendiri. Karena Engkau adalah Allah yang mereka percayai. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan. Bagi yang bergumul Tuhan angkat setiap pergumulan. Bagi yang berduka Tuhan hibur. Bagi yang ekonominya pas-pasan, bahkan kekurangan, Tuhan cukupkan semuanya. Bagi yang ditinggalkan, merasa kesepian juga Tuhan berkatin semuanya. Dan akhirnya biarlah semua orang merasakan kehangatan kasih sayang Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami, sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mempersiapkan untuk masuk dalam persembahan. Sebagai lagu persembahan, kita nyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 403, Kidung Jemaat 403, kita nyanyikan bait pertama nomor 1 dan yang nomor 2 dengan judul Hujan Berkat Tercurah Sementara Kolekte Berjalan. Mari kita sama-sama menyanyikannya. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari sorga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Yang kedua, hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar di atas bukit dan lurang, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membawakan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Saudara-saudara, masih tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan sambut sebagai nyanyian penutup dari Kidung Jemaat nomor 407. Kidung Jemaat 407. Kalau sudah ketemu, mari kita sama-sama menyanyikannya. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Yang kedua, Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat, jauhkan kami dari dosa,
Panggil pulang yang sesat, Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Saudara-saudara sekalian, setialah kepada Tuhan, rajinlah beribadah, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai. Selamat malam.